Penasaran gimana caranya ningkatin tingkat probabilitas pengambilan area di dalam sebuah trading plan berdasarkan unfilled order? Oke, teman-teman, akhir-akhir ini banyak banget yang sharing sama saya. Banyak banget yang nanya sama saya tentang hal ini. Mas, aku udah ngambil areanya nih. Udah clear juga, ada EMA 9-nya, trennya juga jelas ya. Uptrend atau downtrend udah confirm semuanya. Tapi kok harga running sih mas, kejemput, tapi jemputnya kedalaman dan hit SL akhirnya. Setelah hit SL, dia baru turun. Dia baru naik. Dia baru mantul ke arah seharusnya. Jadi harusnya saya profit mas. Tapi karena hit SL dan baru mantul, akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Kan nyesek ya? Oke teman-teman, sebetulnya ada tips dan triknya untuk ngelihat area yang terbaik. Makanya dari itu, tonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini saya bakalan bahas struktur apa sih yang paling baik tingkat probabilitasnya untuk kita bisa jadikan sebuah trading plan. Kita langsung bahas aja. Oke teman-teman, sebelumnya kita bakal remind dulu nih ke belakang. Jadi di beberapa video sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai tentang area unfilled order ya. Jadi secara sederhana, UFO itu adalah area yang berpotensi memantulkan harga di masa yang akan datang. Nah, gampangnya kayak gini lah ya. Jadi area UFO itu adalah area yang berpotensi memantulkan harga di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang gitu. Jadi UFO ini adalah jejak dari institusi. Oke? Nah, di dalam area UFO ini kita bagi lagi jadi 4 struktur. Nah, teman-teman mungkin sudah mengenal yang namanya rally based rally gitu ya. Terus ada drop based rally gitu ya. Drop based rally, kemudian juga ada 2 struktur lagi. Ini ada drop based drop. Kemudian ada rally based drop. Nah, oke. Apa bedanya? Jadi kalau misalnya nih teman-teman charting deh sekarang di GBP USD, oh trennya lagi apa mas? Lagi naik, berarti naik jadi seorang buyer kan? Uptrend. Uptrend berarti teman-teman bisa fokus ke 2 struktur ini. Ada rally based rally sama drop based rally. Sedangkan yang drop based drop sama rally based drop ini strukturnya digunakan untuk apabila kita menjadi seorang seller. Kalau misalnya tren di dalam market tersebut sedang downtrend gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi nih, wah ini kalau hari ini harus ngambil area yang mana yang bagus ya gitu. Mungkin bisa aja ini ada rally based rally yang bagus mas, tapi karena trennya sedang turun, kan harusnya aku ngambilnya drop based drop gitu. Jadi teman-teman bisa lebih mengkerucut ketika pengambilan areanya. Nah, dari 4 struktur ini kita bisa bagi 2 lagi nih. Ada 2 kubu sebetulnya teman-teman. Nah, oke, kita coba kasih garis pemisah. Nah, yang sebelah kiri ada rally based rally sama drop based drop ini kita sebutnya sebagai original zone. Original zone. Nah, yang dimaksud dengan original zone ini adalah area yang fresh. Ketika area ini terbentuk ya dari jejak institusi, ini punya potensi yang lebih besar untuk memantulkan harga gitu. Jadi original zone ini area kontrol gitu. Dia area kontrol harga. Sedangkan area drop based rally atau rally based drop ini kita sebutnya sebagai area pivot. Oke. Pivot itu artinya reaksi dari original zone. Nah, pemahamannya kira-kira seperti itu. Jadi tadi original zone itu adalah area kontrol yang berpotensi untuk mengatur harga untuk mantul ke area tersebut, sedangkan pivot itu adalah area reaksi dari original zone. Gitu. Contohnya kayak gimana, Mas? Coba misalnya kita bikin sebuah skema deh. Di sini ada drop base drop. Oke, kemudian ya harga mungkin entah naik, entah turun gitu kan. Dan drop base drop ini ternyata terjemput, teman-teman. Ternyata terjemput di sini. Dia membuat basing, lalu drop lagi. Oke. Di sini kita punya 2 struktur, ya. Kita punya 2 struktur, kita coba oke. Di sini kita ada drop base drop. Kemudian di sini juga kita punya rally base drop. Dua-duanya sama-sama area sell ya, berarti kan. Oke.
Ini kita coba bedain warnanya, mungkin jadi warna oranye. Oke. Di sini ada drop, base drop, kemudian harga mungkin naik, mungkin turun. Di sini kan, kemudian di sini terjemput. Kalau misalnya teman-teman punya pending order di titik ini, di titik rally base drop base drop di sini, transaksi teman-teman sudah terpanggil dan sudah running profit, ya kan? Karena harga terpanggil di titik rally base drop sini, kemudian harga drop ke bawah. Nah, ini yang kita sebut original zone. Makanya kenapa tadi di atas pivot ini adalah reaksi dari original zone, karena original zone di sini mengontrol harga untuk masuk ke dalam area tersebut, kemudian baru memantul ke area yang seharusnya gitu. Jadi dia ada pantulan, kelihatan kan? Makanya kenapa dibilang UFO itu berpotensi untuk memantulkan harga. Ketika UFO terjadi, harga masuk baru dia mantul ke bawah gitu. Sedangkan area pivot adalah reaksi dari original zone. Nah, dari 4 struktur ini kan, oke, teman-teman sebelum masuk ke sana, teman-teman sering nggak sih ngalamin, teman-teman ngambil area pivot nih, area pivot, terus harga running kan, mungkin teman-teman, teman-teman di sini sudah masuk ke drop base drop sini dan running profit. Selanjutnya mungkin ada juga ngambil area yang ini untuk transaksi keduanya misalnya. Oke, transaksi yang ini coba kita tebelin lagi warnanya jadi warna, agak gelap. Aku ngambil di sini mas, ada rally base drop juga, mungkin ya ada EMA 9-nya dan lain-lain gitu kan. Harga kejemput sih mas gitu kan, harga terjemput. Kita coba harga terjemput. Oke. Harga di sini kejemput mas, tapi kok jemputnya kedalaman ya gitu. Harga kedalaman baru dia mantul mas ke bawah. Gitu. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, ini nyesek banget kan. Wah, ini mantul dikit masuk kedalaman banget. Akhirnya dia baru turun ke bawah dan harusnya saya profit. Tapi karena udah hit SL jadinya saya nggak profit gitu. Ini sering terjadi hal-hal seperti ini gitu. Makanya ini biasanya kita sebutnya jebakan trader pemula gitu. Sebenarnya banyak tips-tips and triknya teman-teman. Karena pivot ini nggak akan terjadi kalau nggak ada original zone. Jadi titik kuncinya di situ. Pivot ini nggak akan terjadi kalau sebelumnya nggak ada original zone. Contoh deh kalau kita ngelihat di sebuah market ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat area pivot, oke, kita coba gedein. Area yang mungkin clear kita bisa coba cari itu adalah, contohnya ini teman-teman. Nah, di sini ada area pivot. Ya, ini ada pivot drop base rally. Oke, kita mungkin ganti warnanya jadi warna hijau. Coba kita extend ke kiri. Nah, di kiri ternyata ada rally base rally, ya. Jadi kebayang ya sampai sini. Jadi di kiri ini ada area rally base rally. Makanya kenapa tadi saya bilang pivot itu adalah reaksi dari original zone. Di sini rally base rally adalah original zone-nya, sedangkan drop base rally ini adalah reaksinya dari original zone. Nah, makanya mungkin kalau misalnya teman-teman lihat dia cuman kiss doang kan, dia masuk ke sini, turun ke bawah, terus nah ini contoh gampang deh teman-teman. Gini. Teman-teman ngambil area drop base rally di sini. Ini ada drop, ini ada basing, terus di sini ada rally. Terus teman-teman entry di bagian sini. Contoh. Nah, teman-teman ngambil ke sini. Wah, harganya dalam banget, Mas. Ini udah hit SL. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil di area sini, taruhlah kita pakai buffer zone ya, karena kita menggunakan rules buffer zone. Contoh mana Fibonacci? Nah, kita coba ngambil dari atas ke bawah. Di sini kita sudah kita masukkan dulu buffer zone-nya. 53 ya, kita bulatin jadi 50 aja. Terus kita kurangin 5, berarti kurangin 5 berarti dia 0. Wah, tetap hit SL mas, karena harga kita ngambil di sini, masuk ke sini dan dia drop harga masuk terlalu jauh dan akibatnya hit SL. Tapi gimana kalau misalnya kita ngambil area yang original zone di sini? Kita coba aja ya, kira-kira bekerja nggak dengan baik. Area sampai sini, Terus kita tambahin 5 pips, kita kurangi 5 pips, Ini 57, kita bulatin jadi 60. 60 96 dikurangin 5 berarti 91. Sip. Nggak hit SL.
gitu. Nah ini biasanya jadi jebakan pemula, kenapa saya bilang gitu. Aku kok udah ngambil area ini tapi kok hit SL dia baru mantul. Sama ya kayak tadi, harga kepentok di sini dia baru running ke atas. Ini harusnya profit mas, tapi karena udah keburu hit SL jadinya nggak profit, udah keburu SL, transaksinya udah keburu close dengan minus gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman sebetulnya bisa loh nggak SL kalau teman-teman jeli. Makanya biasanya kenapa sih disarankan untuk kita lebih menganalisa lebih dalam lagi sebetulnya ke dalam sebuah chart gitu. Kita lihat dulu apa sih yang terjadi di sebelah kirinya. Jadi teman-teman nggak usah fokus dulu yang ke kanannya dulu nih. Kita lihat dulu apa yang terjadi di titik harga tersebut di sebelum-sebelumnya, di waktu sebelum-sebelumnya. Contoh gampangnya kan kayak gini. Di GBP USD, di sini ada rally base rally, kemudian di sini terbentuk pivot. Iya, kalau misalnya teman-teman ngambil area ini, ya teman-teman profit. Harga touching berkali-kali gitu ya. Harga touching di sini sekali masukkan, dia running profit udah TP1, dia belum TP2, di sini touching lagi, masuk lagi agak dalam hampir SL, kemudian dia naik sampai ke TP3. Wah kan kalau kayak gini seneng ya jadinya tradingnya kan gitu. Nah, tapi mas ini kan hit SL juga nih di touching keduanya. Ya kan teman-teman punya buffer zone. Contoh kalau bisa teman-teman ngambil area drop base rally sini dan nggak pakai buffer, udah pakai buffer zone tetap SL. Apalagi kalau misalnya nggak pakai buffer zone kan. Nah makanya kenapa buffer zone itu juga penting. Nah di video-video sebelumnya kita udah bahas buffer zone tuh. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Nah kita coba balik lagi ke catatan kita tadi ya. Mana catatan kita? Oke, jadi biasanya ya ini yang biasa terjadi. Ingat, ini biasanya terjadi, bukan pasti terjadi tapi biasanya terjadi. Area pivot, pengambilan di area pivot biasanya harga masuk terlalu dalam dan dia sentuh SL, ya bahasa kita jilat SL sedikit baru dia mantul gitu. Contohnya kayak gini. Di sini kita ngambil area, kemudian mungkin ya kita turunin lah harganya nyentuh sedikit ke sini. Oke, ini kan nyesak banget ya. Ini udah SL nih harusnya di sini udah SL nih misalnya. Terus dia baru mantul ke bawah. Jadi kan kayak tadi nyesak harusnya bisa profit, ternyata enggak karena kita udah kejemput SL-nya. Oke, yang selanjutnya kita coba cek yang paling common aja deh. Mungkin teman-teman sering cek ya pair ini. XAU USD. Nah, di XAU USD, oke, ini kita hapus dulu. Di XAU USD ada contoh area pivot yang masuknya terlalu dalam. Nih teman-teman. Sebentar. Oke, nah ini ya areanya clear. Teman-teman ada basing di sini. Ya, ini ada rally base rally. Kalau kita sampingkan extend right, terus warnanya kita ganti jadi warna hijau karena ini buyer. Oke, area bekerja baik ya, area masuk dan hit TP. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci kita, ini sudah hit TP2, habis itu SL. Nah, ini adalah yang ngambil original zone-nya. Tapi kalau misalnya kita misal nih, teman-teman sini ada pivot nih, ini ada drop base rally. Ini which is area pivot. Pivot ini berarti reaksi dari original zone yang sebelumnya. Nah, misalnya teman-teman marking di area sini. Teman-teman marking di area sini, kita coba warnanya jadi warna hitam misalnya ya. Dia belum touching aja dan dia hit SL gitu. Pun even teman-teman pakai pakai Fibonacci ya. Kita coba nyalain aja Fibonacci-nya. Fibonacci-nya dari atas ke bawah. Tetap hit SL dan area tidak bekerja dengan sangat baik. Dia touching berkali-kali di area tersebut. Nah, bayangin kalau misalnya teman-teman ngambil areanya yang area original sini. Gitu, teman-teman akan tetap safe sampai ke TP2 baru SL abis itu ya cukup worth it untuk diambil. Nah jadi konklusinya sebetulnya area pivot bukannya tidak bekerja dengan baik teman-teman, banyak juga area pivot yang bekerja dengan baik. Contoh misalnya kalau misalnya kita turun ke time frame 60 kita hapus ya, area pivot mana sih yang bekerja baik. Nah contoh kayak gini, misalnya teman-teman ngambil area rally base drop di sini. Ini kan ada drop base rally ya, dia turun. Ini juga udah hit TP juga kan. Kita tinggal pakai Fibonacci aja. Ya, udah hit sampai TP3, touching lagi berkali-kali gitu kan baru hit SL. Gitu. Jadi bukan berarti semua pivot jelek gitu. Cuman sebetulnya di sini bukan maksudnya dari pivot jelek atau original yang paling bagus tuh enggak. Cuman kalau kita balik lagi ke yang awal,
Biasanya area pivot ini atau harga ini konfirmasi area pivot tersebut itu terlalu dalam gitu. Contoh kayak misalnya di sini ada drop base drop, ya kan, yang tadi kita sudah gambar sebelumnya. Kemudian kita ada area pivot gitu ya. Area sini menjemput area drop base drop di sini, kemudian membuat pivot gitu kan. Kemudian dia turun lagi, hit profit, terus harga mungkin running lagi gitu kan. Terus harga mantul lagi nih ke atas, tapi mantulnya terlalu dalam gitu. Sehingga kitanya kalau kita ngambil di pivot ini bisa terjadi SL, kita hit SL gitu. Nah, tipsnya teman-teman boleh aja. Gimana Mas, tapi ini kan ada areanya bagus, misalnya ada emas 9-nya juga bagus gitu. Kita boleh nggak ngambil area ini? Boleh aja teman-teman. Dengan teman-teman bisa memodifikasi ya bahasanya gitu. Jadi teman-teman bisa modifikasi, misalnya awalnya teman-teman ngambil area selebar ini. Ya, yang atas SL ya, ini coba warnanya kita jadiin warna merah. Atasnya SL, bawahnya kan titik entry kita. Nah, teman-teman bisa ngambil areanya tetap di area pivot sini, cuman dengan SL-nya di area originalnya. So, teman-teman punya area yang jauh lebih lebar. Jatuhnya kan sebenarnya seperti itu aja. Misalnya yang awalnya paling cuman berapa pips gitu, coba kita mungkin misalnya hitung gitu. Oh, misalnya di sini cuman 39 pips gitu. Tapi kalau ditambahin SL-nya kita jadi di original zone-nya, which is berarti area kita jadi 80 pips kan, jadi kayak gitu. Akan ada pelebaran area di sana, tapi ya lebih worth it lagi kalau misalnya hal tersebut terjadi. Apalagi teman-teman menggunakan rules UFO, ditambah juga teman-teman tahu lokasinya yang bagus di mana, itu kan bisa menghasilkan trading plan yang lebih berkualitas gitu. Jadi teman-teman juga pastiin, oh lokasinya bagus apa enggak gitu. Strukturnya udah bagus Mas, tapi lokasinya kalau misalnya tidak bagus juga teman-teman perlu hindari. Jadi kebayang ya area-area yang seperti itu tadi. Catatannya bukan berarti area pivot tidak bekerja, area pivot akan sangat bekerja. Cuman kita masih punya kita masih punya change untuk mengubah hal tersebut gitu. Kita masih bisa melihat probabilitas yang lainnya gitu. Kalau misalnya teman-teman ketemu area pivot nih bagus gitu kan, misalnya kayak contoh deh, kayak misalnya teman-teman, oh aku nemunya nih di sini ada area pivot nih, ini ada area pivot di sini, ada area pivot, ini stop lossnya misalnya di mana, stop lossnya di sini. Teman-teman tinggal cari aja ke belakang, oh ada area rally base rally nggak, atau ada original zone-nya nggak gitu kan. Oh ternyata ada nih original zone-nya, mungkin teman-teman bisa set SL-nya di sini gitu. Jadi teman-teman kira-kira bisa punya nyawa lah seperti itu. Teman-teman ada bisa meminimalisir kemungkinan kejilatnya SL gitu. Karena kan sayang banget ya kalau misalnya kejilat SL-nya tipis gitu ya, habis dia masuk ke dalam area gitu, hit SL atau jilat SL sedikit aja, terus baru koreksi atau baru mantul, nah itu kan jadi nggak enak juga gitu. Kita hanya jadi kayak, wah mungkin bisa aja teman-teman menyalahkan, aduh harusnya hit tap SL-nya taruh di situ aja biar nggak kena gitu kan. Nah ini adalah sebagian tips-tips dan triknya gitu. Oke teman-teman, kita tadi udah bahas. Jadi kebayang ya perbedaan antara original zone sama pivot. Jadi kalau kita konklusi ini, rally base rally sama drop base pada original zone, which is itu adalah kontrol sebuah harga, mungkin akan sangat terjadi untuk pemantulan harga ke area original zone tersebut. Sedangkan pivot ini adalah reaksi dari original zone. Makanya ada bahasanya pivot in control. Nah setelah itu teman-teman juga tadi sudah lihat, biasanya area-area pivot ini terjemput tetapi harga masuk terlalu dalam, akan sangat memungkinkan untuk hit SL baru dia koreksi. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ke sebelah kirinya lagi, ini ternyata ada original zone, dan kalau kita marking areanya di sana, ternyata area tersebut tidak SL seharusnya. Nah, tips yang selanjutnya, teman-teman tetap bisa mengambil area pivot, tapi teman-teman ambil SL-nya, titik SL-nya di SL original zone. Gitu. Itu untuk meminimalisir kejilat SL baru memantul. Gitu. Jadi kita tetap pengen memaksimalkan trading plan yang sudah kita buat. Nah, kalau teman-teman gimana? Pernah nggak ngerasain hal tersebut? Teman-teman ngambil di area pivot, di area rally base rally atau drop base drop, abis itu harga masuk sih, cuman masuk terlalu dalam dan hit SL teman-teman ngejilat sedikit baru dia mantul. Nah itu pernah nggak ngalamin kejadian seperti itu? Dan coba deh
di scroll lagi ke arah kirinya, kira-kira ada nggak original zone yang ternyata bekerja sangat baik loh di rentang waktu tersebut gitu. Boleh tulis di kolom komentar pengalamannya, dan pastiin untuk like video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Sampai ketemu di video berikutnya.